Kalian tahu ini? Pernah melihatnya? Awas, jangan sampai menyentuhnya, karena dia akan menyetrum kalian. Makhluk ini memang menjadi salah satu biota laut yang paling cantik, sekaligus misterius. Karena makhluk ini adalah salah satu jenis makhluk yang immortal atau tidak bisa mati. Tahukah Anda, ubur-ubur telah hidup di bumi ratusan juta tahun sebelum dinosaurus. Para ilmuwan memiliki bukti bahwa makhluk ini terombang-ambing di samudra selama setidaknya 500 juta tahun. Bahkan, kemungkinan garis keturunan ubur-ubur tersebut lebih dari 700 tahun sebelumnya. Dan itu kira-kira 3 kali usia dinosaurus yang pertama. Artinya, ubur-ubur telah ada ratusan juta tahun sebelum dinosaurus. Dari laporan terbaru IPCC, atau singkatan dari Intergovernmental Panel on Climate Change, menyatakan bahwa hewan yang satu ini tidak seperti kebanyakan biota laut lainnya. Ubur-ubur tetap berkembang pesat di lautan yang ekosistemnya terganggu oleh gelombang panas laut, peningkatan kadar asam laut, penangkapan ikan berlebih, dan berbagai ulah manusia lainnya. Uniknya, aktivitas manusia telah membuat mereka merasa lebih betah. Sementara karang, tiram, dan organisme laut apapun akan rentan terpengaruh, bahkan mati, karena kadar lautan yang semakin asam. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti ubur-ubur tersebut kebal. Ubur-ubur bukanlah ikan. Ini jelas sekali terlihat dari perawakan ubur-ubur yang seperti terombang-ambing di lautan. Hewan ini termasuk jenis zooplankton agar-agar atau invertebrata dari filum Cnidaria. Secara taksonomi, ubur-ubur memiliki varietas yang sangat beragam yang 98% berupa air tanpa otak dan hati. Jenis terkecil dari ubur-ubur ialah genus Taurocledi dan Eleutheria, yang tentakelnya hanya berukuran 0,5 mm hingga berdiameter beberapa milimeter. Sebaliknya, jenis ubur-ubur dengan tentakel terpanjang di dunia, yaitu Cyanea capillata, tentakelnya memanjang sejauh 120 kaki atau 36,5 meter. Ubur-ubur terbesar di dunia berdasarkan beratnya adalah ubur-ubur Nomura titanic Nemopilema nomurai yang dapat mengerdilkan penyelam manusia. Binatang ini dapat memiliki diameter 6,5 kaki dan beratnya mencapai 199,5 kg. Ketika Anda mencoba mengeluarkan ubur-ubur dari air dan menaruhnya di daratan, maka dalam beberapa jam ubur-ubur itu akan menghilang setelah tubuh mereka menguap ke udara. Mereka memiliki sistem saraf yang belum sempurna. Jaringan sarafnya longgar dan terletak di epidermis yang disebut dengan jaringan saraf, tetapi tidak ada otak dan hati. Serta struktur tubuh mereka sangat tipis, sehingga mereka dapat dioksigenasi hanya dengan difusi. Beberapa spesies ubur-ubur memiliki penglihatan yang sangat kompleks, seperti jenis ubur-ubur kotak yang memiliki 24 mata, 2 di antaranya mampu melihat warna. Bahkan juga dipercaya ada ubur-ubur dengan sensor visual yang rumit, hingga dapat melihat dengan pandangan 360 derajat penuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Tahukah kamu, satu spesies unik ubur-ubur, yaitu Turritopsis nutricula,
mungkin tidak pernah benar-benar mati. Ketika terancam, spesies ini mampu menjalani transdiferensiasi seluler, yaitu suatu proses di mana sel-sel organisme pada tubuhnya menjadi baru kembali. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki batasan usia, tapi bukan berarti mereka tidak bisa dibunuh ya. Ubur-ubur hanya memiliki satu lubang yang fungsinya sebagai mulut dan anus. Jadi bisa dibayangkan, mereka makan dan buang air besar lewat lubang yang sama. Ups! Di balik tampilan ubur-ubur yang menggemaskan, sebenarnya mereka memiliki nematosis atau struktur yang menyengat. Dengan kekuatan sengatan yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Ubur-ubur yang paling berbisa di dunia yaitu ubur-ubur kotak, yang mampu membunuh manusia dewasa hanya dengan sekali sengatan dalam beberapa menit saja. Pada setiap ubur-ubur kotak, racunnya bisa cukup membunuh lebih dari 60 manusia. Manusia yang tersengat akan mengalami sakit yang sangat menyakitkan. Jadi, Anda harus berhati-hati ya jika bertemu dengan mereka. Namun, ada beberapa peneliti dari Australia telah mengembangkan penangkal potensial untuk sengatan ubur-ubur, sehingga mereka bisa aman untuk kontak dengan spesies unik ini. NASA pertama kali mulai mengirim ubur-ubur keluar angkasa di atas pesawat ulang-alik Columbia pada awal tahun 1990-an. Untuk menguji bagaimana ubur-ubur tersebut bisa beradaptasi dalam lingkungan tanpa gravitasi. Hal itu dilakukan karena manusia dan ubur-ubur mengandalkan kristal kalsium yang peka terhadap gravitasi khusus untuk mengorientasikan diri. Kristal-kristal itu terletak di dalam telinga bagian dalam pada manusia dan di sepanjang tepi bawah tubuh ubur-ubur yang mirip jamur. Oleh sebab itu, para ilmuwan ingin mempelajari bagaimana ubur-ubur beradaptasi di ruang angkasa untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana hal tersebut berlaku pada manusia. Sekian informasi dari kami. Like jika kalian suka dengan video ini, share dan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.